akhir surat Ad-Duha apa perintahnya? Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kita boleh cerita tentang mimpi sepantasnya, boleh cerita tentang pertemuan rohani sesuai dengan kemasannya. Mesti dikemas dengan dalil, dikemas dengan analog dan kias. Jadi dalam ilmu biologi ada kedokteran stem cell. Itu ada nggak pohonnya yang mirip dengan stem cell yang jadi obat segala sesuatu? Itu ada nggak? Apa? Galur apa? Galur ya? Ya, tanamannya ada. Atau seperti habbatus sauda barangkali. Wallahu a'lam, nanti Bapak cari sendirilah ya. Allahumma sholli alaihi. Dan betul kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan ruhani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak UIN, banyak IAIN. Tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya, siapa doktornya, siapa kiai di situ. Pesantren banyak, kitabnya sama. Yang berlainan adalah kitab, bukan. Yang berlain adalah mursyidnya siapa. Ya. Jadi carilah yang sesuai dengan panduan rohani kita. Mesti oleh karena itu wajib berthariqah. Kenapa? Sekolah Bapak Ibu nanti nggak ditanya. Itu gelar-gelar saya itu buang aja lah, itu nggak usah dipakai juga. Malu saya dibaca-baca gini tuh. Langsung saja Ar-Razi nggak apa-apa. Nggak dibawa. Kalaupun ditulis cuma sampai di batu nisan, nggak berlaku di dalam kubur. Maka mesti cari gelar di alam kubur. Gelar-gelar ma'rifat Allah yang kasih. Itulah yang disebut oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang selalu dikutip dan dinukil oleh Sidi Ahmad. Apa kata beliau dalam kitab Ghunyah? Seorang murid jika dia mujahadah, maka dia menjadi murad. Maka ada namanya isim murad, ada isim murid. Nama murad. Nama murad ini Allah lah yang kasih tahu. Melalui malaikatkah, nabikah, para auliakah? Dan namanya banyak. La ya'lamuha illallah. Saking banyaknya hanya Allah yang tahu berapa banyak namanya. Maka belum lama ini saya dari Kalimantan Selatan, ada Tuan Guru Jaro. Dia punya mursyid thariqah rifaiyah. Dan di Turki, orang Suria pindah ke Turki. Kita video call, itu mursyidnya menunjukkan ada nama-nama sekitar 100 nama Sidi Ahmad Ar-Rifai yang tertulis di kitab, lalu dibuatkan kaligrafi besar. Ada nama-nama, itu nama di alam sana. Oh, doktor saya nggak laku, jadi nanti Munkar Nakir nggak berani. Doktor, kamu tamat di mana? Dalam negeri, luar negeri. Sudah khatamkah Kutubus Sittah? Ya, nggak tanya. Ya, kamu mursyid thariqah kah? Nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa kata Imam Sya'rani? Kalau engkau ditanya, tidak ada yang membackupmu, memberi syafaatmu, bagaimana cara engkau menjawab? Maka siapakah yang jamin itu? Itu yang disebut Abu Ruh, bapak ruhani. Mesti punya bapak ruhani. Nanti dia nunggu kita di sana. Kalau bapak ruhaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu Tuan.
malaikat, munkar nakir. Tanya ke saya aja. Itu yang disebut syafaat salihin, dan itu hakiki. Itu bukan khayali, hissi, bukan halu, bukan. Ya, ini faedah berguru. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ilmu ini mahal, tidak dapat dibeli. Seandainya mau Pak Prof dari S1 sampai S3 udah habis berapa puluh juta atau seratusan juta Pak Prof, ratusan juta barangkali, untuk biaya penelitian, untuk ini, telat bayar segala macam. Kita ini kalau mau bayar satu talqin 1 juta, saya jadi konglomerat di Indonesia. Karena yang minta talqin banyak dari mana-mana. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajra, kami ditegur oleh Allah, ikuti orang yang tidak bertarif, yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak menarif. Tidak boleh mentarifkan nama Allah, karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahar-mahar, tapi tahabu, saling berbagi hadiahlah, engkau akan saling mencinta. Ya, guru memberi hadiah ilmu, kita beri hadiah beliau fasilitas. Seperti itu sikap berguru. Bahagiakan dia di dunia, dan tidak akan berkata, ya Rob, dia telah menyokongku mengajarkan namamu, dia telah membantuku mengenalkan engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid pejuang akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh, saya bisa sendiri, coba aja bisa sendiri. Ya, saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab, sampai hatta al-yaum ma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia nggak tahu cara zikir yang sebenarnya. Karena lisan ini akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke, nunggu badan ini lemah sebelah atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir, tidak hanya dengan lisan ini lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan rohani. Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini separuh badannya lemah, tapi qalbunya tidak lemah, ya, jadi nggak usah khawatir. Dunia memang seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak ruhani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia, bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Dan hakikat bapak rohani adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tadi apa? Tentang Haikal Ma'arif. Oh, Haikal Ma'arif. Kapan bacanya, ya? Iya, Haikal Ma'rifat, Ma'arif sama. Haikal Ma'arif jamak dari Ma'rifat. Itu adalah ringkasan dari ilmu-ilmu ma'rifat dari ratusan kitab. Dari ratusan kitab muncullah 4 lafaz. Ternyata mudah ngaji ma'rifat. Ya. Usul ma'rifat, pokok ma'rifat pertama, ma'rifatullahil ahad. Ahadatullah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ini penjelasan dalil. Yang kedua, Ahmad ruhullah. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Begitu di banyak surat Shad dan lain-lainnya. Apabila aku telah sempurnakan jasadnya manusia, aku tiupkan min ruhi, min sebagian ibtidai dari ruhi, rohku. Kalau belajar ilmu Haikal Ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Rohku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad.
Maka semua ruh kita adalah pancaran dari ruh Ahmad. Lalu Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Ruh itu dibungkuslah dengan wadah namanya cahaya, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sudah kita syarah kemarin pagi di Masjid Raya, ya. Tapi semoga suaranya tidak jelas, karena itu ilmu amsal, agak rumit kalau didengarkan rekamannya, mesti hadir langsung, ya. Karena di dalamnya ada tafsir amsal dan tafsir isyari. Lalu yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Siapakah dia? Min waladi Fatimah. Dia keturunan zuriat Nabi SAW dari jalur Fatimah. Ismuhu ismi, isimnya isimku. Isim itu nama rohani, apapun lah, bukan nama KTP. Itu sama dengan namaku. Isim bermakna ketinggian rohani, manzilah rohani, tanda-tanda rohani. Maka itulah puncak daripada ma'rifat akhir zaman. Saya tidak tahu apakah kita nanti akan bersua dengan beliau, Al-Imam Al-Mahdi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, semoga Allah bimbing supaya tidak salah. Ada yang salah nanti menganggap Ad-Dajjal sebagai Al-Mahdi. Nauzubillah min dzalik. Di saat itu pasar ini sudah nggak ada. Itu Dajjal bisa berkalam dengan alam. Dikatakan hujan, dikatakan berhenti hujan. Di saat itu keluarlah Al-Masih Isa bersama Al-Imam Mahdi. Apa kata pohon-pohon? Wahai orang Islam, di sini ada musuh Allah. Itu pohon-pohon berkalam. Antum bisa bayangkan pohon berkalam? Kita dengar pakai telinga ini? Enggak. Dalam pohon itu ada ruh nabati atau ruh idhafi, sama artinya. Ruh itulah yang berkalam. Jika tidak mengenal ruh idhafi di dalam diri, tidak mengenal ruh qudsi dalam diri, tidak akan mampu berdialog dengan alam, ya. Tapi ada jalan pintas, ya, tenang saja. Banyak salawat kepada Abul Arwah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak ruhani. Bacaan Haikal Ma'arif kapan saja, tapi afdolnya ba'da solat. Mengenai Al-Fatihah satu nafas, itu adalah ijazah Al-Fatihah musalsal yang saya dapat dari ahli-ahli Quran yang bersanad kepada Rasulullah SAW, bahwa membaca Al-Fatihah satu nafas, tapi dengan syarat tidak mengurangi hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, matnya, tidak memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Di situ ada asrar rahasianya. Meskipun orang-orang yang juhal, yang jahil tidak tahu, lalu membid'ahkan baca Fatihah satu nafas, kita tidak ikut mereka. Dan itu bagus, lebih banyak lebih bagus. Mampu satu nafas, dua nafas. Kenapa kita katakan begitu? Karena paru-paru ini lebih banyak nganggur. Coba dari tadi bapak-bapak ini nafas cuma sedikit, langsung dibuang, betul? Ya, padahal kalau kita coba nafas panjang, coba 1, 2, 3, panjang tak? Panjang. Itu baru cepat sehatnya. Saya dari kemarin latihan terus, sehingga cuma semalam langsung flu kita kental. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berbicara. Tadinya sakitnya bukan main. Saya tidak yakin bisa memberi
ceramah subuh pagi ini, tapi barakah zikir anfas Allah izinkan. Alhamdulillah. Jadi silakan diamalkan ba'da solat dan dibaca Fatihah 1 kali.